pertemuan perkuliahan kali ini di mata kuliah Matematika Diskrit kita akan membahas mengenai sesuatu yang agak berbeda ya. Akan tetapi masih dalam bahasannya Matematika Diskrit. Oke. Sesuatu itu tuh yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai algoritma atau bahasa Indonesianya adalah algoritma. Oke. Di dalam perkuliahan ini kita tidak akan membahas mengenai pemrograman, oke? Kita tidak akan membahas mengenai pemrograman, akan tetapi kita akan mempelajari mengenai algoritma. Algoritma di sini juga berbeda. Berbeda maksudnya itu algoritma dari materi manapun ya. Untuk algoritma itu pasti sama, ya yang kayak gitu ya, ada begin, end, awal, akhir, looping, if, then, else, dan seperti itu. Akan tetapi untuk khusus di perkuliahan kita untuk matematika diskrit ini, kita akan membahas mengenai bagaimana mengubah sebuah fungsi, ya kan? Misalkan kita punya sebuah fungsi ya, let's say katakanlah Anda punya fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, kita akan mengubah ini fungsi ya, ini fungsi, oke, menjadi sebuah algoritma ya. Jadi sebuah algoritma ya. Algoritma. Oke, algoritma. Jadi pada saat kita mendefinisikan sebuah fungsi, misalkan fx sama dengan x kuadrat plus 1, sebenarnya kita bisa mengubahnya menjadi algoritma. Oke, sebelum saya akan membahas lebih jauh, saya akan lebih menjelaskan kepada Anda mengapa kita perlu mengubah ini menjadi algoritma. Oke, pada saat Anda belajar matematika, oke, terutama di teknik elektro, maka sebenarnya ada saat mempelajari ini itu ya, let's say katakanlah fx sama dengan x kuadrat plus 1, entah dari mana persamaan ini didapatkan, apakah ini suatu model persamaan dari sebuah sensor atau suatu model persamaan dari sebuah fenomena fisik, nah itu terserah ya, terserah. Oke, katakanlah kita mempunyai sebuah hasil persamaan seperti ini. Oke. Nah, persamaan ini dalam implementasinya di teknik elektro itu kadang-kadang kita harus mengimplementasikan persamaan ini ke dalam sebuah bahasa pemrograman, ya kan? Misalkan MATLAB, ataukah bahasa C, atau apakah Python, dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita harus mempunyai kemampuan untuk mengubah, oke, fx sama dengan x kuadrat plus 1 ini, bagaimana sih jika kita tuangkan dalam bentuk algoritma. Oke, algoritma di sini juga tidak merujuk pada satu bahasa pemrograman tertentu, ya. Jadi algoritma yang di sini kita akan bahas adalah kita kerangka alur globalnya. Jadi tidak mengacu pada itu bahasa pemrograman C, Python, MATLAB atau Pascal atau apapun gitu ya. Dan di sini kita hanya membahas mengenai alurnya, alur algoritmanya saja. Oke. Jadi misalkan Anda mempunyai fx sama dengan x kuadrat plus 1. Oke. Bagaimana kita mengubah ini dalam bentuk algoritma? Alurnya bagaimana? Oke. Setelah kita dapatkan algoritmanya, nah ini setelah kita dapat algoritma, terserah Anda nanti mau convert dalam bentuk apa. Apakah Anda mau, oke, algoritma seperti ini saya ubah menjadi bentuk di bahasa pemrograman Python, boleh silahkan. Atau bahasa C, silahkan. MATLAB silahkan, atau bahkan bahasa Pascal atau ya anything ya, silahkan. Oke. Nah, di sini kita tujuannya ya, oke, saya tuliskan dulu, yaitu mengubah fungsi matematis menjadi algoritma. Oke. Nah, beberapa dari mahasiswa pasti agak mikirnya kayak gini nih biasanya. Ya. Oke, ada sebuah fungsi seperti ini. Oke, terus ngapain gitu ya? Mereka nggak tahu gitu ya. Padahal fungsi itu kita bisa tuangkan secara berlanjut, implementasikan secara berlanjut ke dalam bentuk-bentuk atau project, misalkan software kah, ataukah itu uh, hardware kah, atau apapun, atau microcontroller kah, itu bisa di situ. Ya. Jadi di sini fx sama dengan x kuadrat plus 1 ini adalah contohnya, nanti akan kita ubah menjadi algoritma. Oke. Nah,
Sebelum kita bahas lebih jauh ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan memberitahukan terlebih dahulu mengenai struktur algoritma nanti yang kita pakai ya. Kenapa saya harus memberitahukan terlebih dahulu? Karena banyak sekali alur algoritma macam-macam ya. Jadi bentuk algoritma itu macam-macam ya. Ada contoh nih yang kayak gini. Program misalkan apa? Program kuadrat ya. Variabel, kemudian begin, end. Nah, ada yang kayak gini ya. Kemudian ada pula yang misalkan langsung ya, function, misalkan kuadrat, oke, start, end. Nah, itu juga ada yang kayak gitu ya. Sekarang untuk mata kuliah ini kita akan generalisasi saja, tidak usah banyak-banyak yang macam-macam ya. Kita akan pakai yang sesuai dengan referensi saya saja. Saya pakai referensi sebuah buku yang ya cukup mudah untuk apa implementasinya. Jadi cuman kayak gini. Prosedur ya. Prosedur misalkan namanya apa ya. Misalkan kamu mau buat fungsi kuadrat ya. Kuadrat. Oke. Inputnya apa? Ingat fungsi ada input atau output kan. Maka misalkan inputnya X. Nah, begin ya. Oke, misalkan ada pangin variabel bisa ditambahkan di sini. Nah, ini ya. Oke. Var, misal ada variabel, kalau enggak ya enggak usah pakai var. Begin ya. Kemudian di sini ada return and. Nah, ada yang kayak gini. Kita pakai yang struktur seperti ini saja. Oke. Nah, kita pakai struktur yang prosedur. Jadi ini adalah saya kasih nama. Oke, ini adalah nama fungsinya apa. Ya kan, ini nama fungsi. Oke, kemudian ini adalah parameter input. Inputnya apa? Returnnya, misalkan Anda menggunakan tadi ya, misalkan saya akan tulis di sini. Misalkan tadi kan fx sama dengan x kuadrat plus 1 kan. Nah, ini contohnya tadi ya. Ini nggak termasuk di algoritmanya ya. Ini adalah soalnya. Soalnya ini gitu ya. Oke, maka di sini untuk menuliskan algoritmanya, maka bagaimana? Y ya sama dengan sebentar. Di sini Anda harus tuliskan terlebih dahulu variabelnya. Setiap simbol itu ada variabelnya. Oke, nanti akan saya jelaskan di sini. Ada misalkan Y integer. Oke, Y integer. Saya kasih pulpen warnanya beda aja ya. Misalkan Y titik 2 integer. Oke, integer itu bilangan bulat. Oke, maka di sini begin Y sama dengan X ya. X kan ini sudah ada didefinisikan X, jadi nggak perlu kamu definisikan di variabel. Nanti X kuadrat plus 1. Returnnya apa? Y. Oke, seperti ini. Ini adalah cara menuliskan contoh ya. Saya kasih contoh terlebih dahulu. Cara mengubah misalkan ada fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1. Ya kan? Kemudian ini kita akan ubah menjadi algoritma, maka strukturnya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Saya akan lebih kasih contoh yang detail nanti. Di terakhir, kita akan bahas mengenai sigma. Sigma itu ada hubungannya dengan looping ya. Ada hubungannya dengan looping, nanti kita akan bahas di sini. Ini untuk yang fungsi terlebih dahulu. Oke, akan saya akan kasih contoh yang pertama. Ya kan? Contoh yang pertama ini. Contoh yang pertama, contoh ya misalkan buatlah algoritma dari fungsi berikut
Oke. Misalkan algoritmanya dari fungsi, oke, katakanlah ini ya, fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Misalkan fungsinya seperti ini. Buatlah algoritma dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3. Oke. Nah, di sini ada fx ya. Fx. Nah, di dalam sebuah kita buat algoritma itu jarang sekali kita mendefinisikan nilai keluaran fx ini sebagai f dalam kurung x. Ya, kalian bisa ini sama saja, misalkan saya nggak mau pakai fx, mau y saja sama dengan seperti ini. Oke, x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, ini juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Toh ini juga, misalkan x-nya 1, nilainya sama kan? Berarti 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus 3. Ya kan? Menghasilkan nilai yang sama. Nah, ini nggak apa-apa, boleh ya. Nah, sekarang sebelum kita membuat algoritmanya, sekarang kita definisikan terlebih dahulu di sini. Inputnya yang mana, gitu kan? Ingat, fungsi itu mempunyai input ya. Inputnya apa? Ya udah, berarti inputnya di sini ya nilai x-nya ini kan. Nah, ini kan udah didefinisikan. Ini sebenarnya adalah input ya. Oke, input. Input. Oke, berarti inputnya adalah x ya. Jadi di sini x adalah variabel input. Oke. Jadi kita akan bikin sekarang fungsinya gitu ya. Kita akan tulis terlebih dahulu prosedur. Oke, ini agak nggak tahu ya, laptop saya agak lambat buat nulis, apakah overheat, tapi kelihatannya tidak. Tapi karena memang dari aplikasinya, mohon maaf ya kalau mungkin kurang nyaman dilihat, agak lag gitu ya. Prosedur ya, prosedur. Ini prosedur ya, prosedur. Oke, misalkan kita pakai nama fungsinya apa ya? Kita pakai nama fungsinya boleh terserah Anda, misalkan fungsi, oke, fungsi parabolik ya, ini kan parabolik ya, parabola sebenarnya. Prosedur parabolik. Oke, ini saya nggak nyaman pakai ini. Saya nubah pakai PowerPoint saja. Sebentar. Mohon tunggu. Oke. Wait ya. Oke. Kira nggak beruntung juga. PowerPoint-nya lama sekali bukanya. Ini kelihatannya juga karena koneksi internetnya. Saya akan reset dulu, mohon maaf ya. Oke, sebentar. Karena Miro itu pakai internet koneksinya. Jadi dia editornya pakai internet. Jadi agak merepotkan memang. Oke, wait sebentar. Ya baru masuk ya. Oke. Oke, saya pakai PowerPoint aja. Saya pakai PowerPoint untuk menuliskannya. Oke, ini aja. Oke, ini lebih easy ya, lebih like.
Oke, saya akan lanjutkan. Oh, ini berarti ya dia. Misalkan Anda saya tulis ulang saja, fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3. Oke, dari sini kita tahu bahwa variabel inputnya apa ya. Variabel inputnya adalah x ya. Ini input, variabel inputnya adalah x. Oke, x berarti x kuadrat 2x ini juga variabel input ya. Tapi sama-sama x kan, ini x semua berarti cukup kita tulis satu saja. Oke. Langsung kita akan tuliskan di sini untuk prosedurnya namanya. Oke, kita tuliskan di sini untuk kita mengubah algoritma menjadi algoritma prosedur. Oke, misalkan tadi fungsinya apa? Parabolik ya, parabolik. Oke, inputnya apa? Variabel inputnya tuliskan di sini. Variabel inputnya apa? X kan? X, ya tulis X di sini. Oke. Nah, ingat tadi kita sudah sepakat ini adalah sama. Oke, seperti ini. Misalnya kita nulis Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3, ini adalah sama ya. Sama. Maka kita bisa tuliskan di sini langsung oke, kita tulis variabelnya terlebih dahulu. Nah, variabel selain X apa ya? Kan belum ada tuh. Yang apa yang belum ada? Yang belum ada adalah variabel Y ya. Variabel itu yang huruf ya, bukan yang angka kayak 3 itu bukan variabel. 3 itu adalah konstanta atau kita sebut dengan angka. Oke. Variabelnya apa? Y. Oke. Nah, di sini ingat karena di sini adalah algoritma, maka Anda harus menentukan tipe datanya atau tipe variabelnya apa. Oke, kita lihat di sini. Y itu apakah memungkinkan dia diberikan nilai pecahan, menghasilkan nilai pecahan atau tidak. Oke. Apakah X itu selalu bilangan bulat atau pecahan, kan gitu. Kalau X-nya itu selalu bulat, maka kita bisa pakai yang namanya integer. Tipe data bulatnya adalah integer. Nah, integer itu bilangan bulat, oke. Akan tetapi jika Y ini nanti mempunyai kemungkinan untuk menghasilkan nilai pecahan, maka Anda harus pakai float ya. Ini pecahan. Nah, ini pecahan. Nah, di sini Anda lihat, ini saya batasi cukup pakai, kalian cukup tahu integer itu bilangan bulat, pecahan itu float, gitu ya. Oke, berarti di sini Y itu memungkinkan apa tidak? Kalau dia pecahan. Memungkinkan kan? Karena kalau nilai, misalkan nilai kita kasih nilai X-nya 1,5, 1,1, 2,1, atau seterusnya itu, maka Y-nya berkemungkinan menghasilkan nilai pecahan. Maka kita pakai di sini tipe datanya float ya. Jadi ada titik 2 float di sini. Nah, ini ya. Jadi untuk mengidentifikasikan tipe data itu kita sepakati bahwa ada Y titik 2 tipe datanya apa. Jadi ada nama variabelnya apa, tipe datanya apa, seperti itu ya. Oke. Jadi ini kesepakatan saja. Misalkan nanti pada saat Anda ujian kok titik 2 itu keliru sama dengan, ya nggak apa-apa. Nanti saya apa ini kan namanya algoritma ya. Kadang-kadang itu nggak ada tidak ada peraturan pastinya. Namanya juga algoritma, itu rule gitu. Hanya kita yang tahu gitu ya. Kita yang tahu maksudnya. Oke, tapi kalau untuk ini kita sepakati saja seperti ini bentuknya gitu ya. Oke, kemudian kita akan menulis kata begin untuk apa? Memulai algoritmanya, ya kan? Dari sini ini kita sebut proses inisialisasi awal sampai variabel ya. Ini var ini inisialisasi awal, kemudian begin dia akan memulai untuk proses algoritmanya seperti apa. Anda lihat di sini Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Maka di sini kita bisa tuliskan di sini ya. Begin Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, cukup seperti ini. Ya kan? Nah, apakah yakin ini sudah valid gitu ya? Kita cek ya, kita bisa cek lihat.
X, ini X ya. X berarti kan nanti akan masuk ke sini ya. Misalkan Anda isikan, misalkan X-nya sama dengan 1 gitu kan. Berarti X kan akan masuk ke sini, X akan masuk ke sini juga loh. Nah, misalkan 1 berarti misalkan jika X-nya 1, maka 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus 3. Kan gitu. Menghasilkan nilai berapa? Kan ketahuan nilainya. Yaitu berapa? 1 kuadrat 1 plus 2 plus 3. Berarti totalnya adalah 6. Kan gitu. Y sama dengan 6. Oke, berarti kan sudah hasilnya. Oke, berarti itu sudah betul. Ya. Itu sudah betul. Nanti kita akan cek bareng-bareng gimana cara misal kita ngecek sebuah fungsi itu sudah benar atau tidak. Gitu ya. Oke, Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Oke, ini sudah ketahuan, ini sudah benar nih. Nah, sekarang ini harus ada yang namanya return. Oke, saya hapus dulu. Oke, ini saya kasih blue ya. Red ya, red bisa tulis return, ini juga bisa return Y. Nah, misalkan ini sudah ada hasil akhirnya, maka Anda harus ada variabel yang berisikan nilai akhir harus di return ya. Kenapa harus di return? Karena dalam fungsi itu, kalau kita ngomong soal pemrograman komputer, pada saat kita menunjukkan sebuah fungsi, kalau kita tidak return, maka hasil perhitungan yang di dalam prosedur ini, Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3, tidak akan bisa dibaca oleh program. Seperti itu, harus di return. Misalnya kayak gitu ya. Nah, mungkin Anda akan lebih tahu mengenai belajar mata kuliah di pemecahan masalah dengan C atau algoritma ya. Oke. Nah, ini kita sudah selesai membuat algoritmanya. Nah, sekarang biasanya nih kita udah selesai kayak gini. Ini udah betul ya. Nah, kita ingin memanggil ya, kadang-kadang kita ngomong program komputer itu, kita panggil kayak gini nih, ya, parabolik. Nah, contoh pemanggilannya kayak gini. Ini algoritmanya, ini sudah betul ya. Sampai di sini toh, ini algoritmanya, algonya. Misalkan ingin memanggil fungsi ini, kalau kita ngomong misalkan di bahasa C atau Pascal atau Python, biasanya parabolik 2. Nah, gini. Biasanya misalkan F sama dengan parabolik 2. Maka nilai F berapa? Maka F itu sama dengan berapa? Parabolik 2. Kalau misalkan di sini dengan 2 berapa berarti di sini? Kalau kita kerjakan secara manual berarti 2 kuadrat plus 2 kali 2, 2 kuadrat 4, plus 2 kali 2, 4, plus 3, berarti total adalah 11. Maka F nilainya adalah 11. Nah, ini adalah algoritma yang seperti ini. Oke. Oke. Sekarang kita bisa beralih ke yang lain ya. Beralih ke yang lain. Nah, di sini biasanya yang kedua adalah ini fungsi yang tidak ada prasyaratnya ya. Nah, oke. Ini adalah fungsi yang tidak ada prasyaratnya. Syaratnya itu maksudnya gimana? Misalkan kayak gini, misal X tidak boleh melebihi nilainya 2 atau X tidak boleh melebihi 0 sampai 5, misalkan seperti itu. Jadi ini belum ada prasyaratnya. Nah, sekarang kita akan pakai yang ada prasyaratnya seperti apa. Oke. Kita pakai prasyaratnya seperti apa. Sekarang kita next ya. Oke. Misalkan di sini nih, saya akan kasih contoh yang gampang saja ya. Misalkan ada fungsi katakanlah ini fx sama dengan x kuadrat plus 1, di mana oke, kayak gini deh ya. Ada fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1, di mana x kurang dari 10, ya. X lebih dari 5. Berarti di sini nilai X itu harus berapa ya? Berarti nilai X itu kan ini ya, nilai X-nya. Nilai X itu kan berarti 6 sampai 9 toh. Karena lebih 5, X lebih dari 5 kan 6. X kurang dari 10 kan 9. Berarti nilainya adalah X itu yang bisa dimasukkan adalah 6, 7, 8, 9. Jadi ada 4 elemen, hanya 4 elemen. Jadi selain ini tidak boleh. Nah, bagaimana kita membuat algoritma dari
sebuah fungsi yang punya prasyarat seperti ini gitu ya. Nah, apabila Anda menggunakan fungsi yang punya prasyarat, kalau nggak ada syaratnya kan cukup yang tadi ini aja, sudah cukup kan? Ya kan, Anda nggak tulis variabelnya apa, ya kan, inputnya apa, X, variabelnya apa, oh yang belum ada, yang masih ada bentuk simbol selain X apa sih, oh Y apa, float, karena ada kemudian pecahan, kemudian setelah selesai ya udah ditulis seperti return Y. Oke, itu selesai, udah betul gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau seperti ini, gitu ya. Jadi di sini ada prasyaratnya, oke. Maka di sini apabila Anda menemukan fungsi yang seperti ini dan Anda ingin membuat algoritmanya, maka di sini ada fungsi kondisi, ya, di mana mengharuskan nilai X itu harus antara 6 sampai 9 atau X lebih dari 5, X kurang dari 10. Nah, sekarang kita akan bikin fungsi algoritmanya ya, mohon maaf, maksudnya algoritma. Oke, kita akan tulis jadi prosedur ya. Oke ya, di sini saya dulu Pak jelasin prosedur. Jadi prosedur di sini maksudnya adalah kamu ingin mendefinisikan prosedur fungsi, istilahnya kayak gitu. Jadi ada yang namanya prosedur, ada yang function ya. Tapi kita pakai yang prosedur aja nggak apa-apa, karena menurut referensi yang saya baca prosedur. Ya function sebenarnya lebih pas, cuman udah nggak apa-apa prosedur aja. Ya sama saja, yang penting ada return value-nya gitu ya. Ada yang returnnya tadi itu kita sudah bisa itu function. Oke. Di sini ya, kita akan sebut ini fungsi sebagai ingat lagi ya, ini bisa kita tulis juga kayak gini ya. Nah, ini kita sebut fungsinya sebagai apa? Oke, katakanlah contoh adalah fungsi alih gitu ya. F alih ya. F alih atau fungsi alih itu transfer function. Oh enggak, udah pokoknya ini F alih udah gitu. Namanya x kuadrat plus 1 ini katakanlah F underscore alih. Boleh F alih dipakai nggak pakai underscore boleh, langsung juga boleh, terserah, ini hanya nama. Oke, inputnya apa? Anda lihat di sini inputnya. Oh, inputnya adalah X ya. X di sini. Oke. Kemudian tulis var. Selain X ada simbol nggak selain ada angkanya? Oh, ada Y. Oke. Y-nya bentuknya apa? Oke, misalkan di sini mungkin nggak Y dikasih bentuknya nanti pecahan. Mungkin kan, karena kan 6,1, 6,2 itu masih dalam masuk prasyarat. Oke, berarti kita set ke float ya. Kemudian begin. Kita mulai. Nah, sekarang yang namanya algoritma. Oke. Maka Anda harus mempunyai alur yang pasti dalam menentukan sebuah algoritma seperti ini. Oke ya. Di sini ada fx sama dengan x kuadrat plus 1, di mana x kurang dari 10, x lebih dari 5. Oke. X kurang dari 10, x lebih dari 5. Nah, Anda lihat di sini. Apabila ada prasyarat, berarti apa? Di sini kan ada semacam saringan input. Berarti algoritma Anda harus ngecek terlebih dahulu. X-nya itu nilainya apakah sudah mencakup rank X kurang dari 10, X lebih dari 5, atau belum, kan gitu. Maka di sini kita harus melihat nilai X ya, melihat nilai X gitu ya. Misal seperti ini, kita harus pakai yang namanya, ini saya kasih merah ya, karena ini yang saya highlight di sini. Kita pakai yang namanya if ya. If X ya, X ya, X kurang dari 10, X lebih dari 5, then 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 apa? Maksudnya if jika X kurang dari 10, X lebih dari 5, maka saya bisa mendefinisikan satu variabel lagi ya. Satu variabel lagi. Saya akan sebut ini adalah Oke, seperti ini saja alurnya. Sorry. Daripada terlalu muter-muter ya, nanti Anda bingung. Saya kasih kayak gini aja. Bentar, ini agak miring.
Oke, berarti if X kurang dari 10, X lebih dari 5, then, aduh, salah lagi. Oke, then, Y sama dengan X kuadrat plus 1. Oke, ini. Kemudian, return Y. Ini boleh pakai titik koma, boleh enggak. Ini karena sudah biasa pakai pemrograman, jadi belakangnya saya sudah kasih sama, tak kasih titik koma gitu ya. Oke, ini and ya, ini udah selesai. Nah, di sini ada prasyarat. Maksudnya kayak gini nih ya, saya jelasin. Jadi f ali ini kan ada inputnya x ya. X di mana x kan inputnya di sini. Nah, variabel y sama dengan float. Anda udah tahu kan y kenapa dikasih float gitu kan. Nah, sekarang jika x ya, jika x adalah bilangan yang nilainya kurang dari 10 dan lebih dari 5, maka y sama dengan x kuadrat plus 1. Jadi x-nya yang diinputkan di sini akan langsung dihitungkan ke fungsi ininya. Nah, ini ya. Nah, bagaimana dengan nilai yang misalkan apa namanya x-nya di luar jangkauan ini, x kurang dari 10, x lebih dari 5. Maka apabila fungsinya ini di luar jangkauan ini, maka tidak dapat dihitung di sini kan. Berarti if di sini menghasilkan nilai yang salah kan, maka perintah y sama dengan x kuadrat plus 1 tidak dapat dieksekusi. Cek lagi fungsi if dan else di pemecahan masalah dengan C atau di algoritma pemrograman. Cek di mata kuliah itu ya. Jadi di sini memang ada perpaduan antara pemecahan masalah dengan C dengan matematika disit ada irisannya dikit gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa gitu. Oke ya. Jadi di sini, misalkan di sini, misal nih ya, saya kasih nilai x-nya 7. Nah, saya masukin ke sini. Oke. Nah, 7 itu apakah masih masuk dalam rank dari x kurang dari 10, x lebih dari 5? Kan masih masuk. Maka if di sini menghasilkan nilai true, maka dia akan mengeksekusi y sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, misalkan lagi, jika saya memasukkan nilai 11, oke, x sama dengan 11 kan sudah di luar jangkauan ini. Maka x kurang dari 10, x lebih dari 5 kan sudah nggak berlaku. Maka di sini menghasilkan nilai false ya. Maka di sini tidak akan mengeksekusi yang ini. Oke. Jadi apabila nilai x sama dengan 11, maka fungsi ini akan menghasilkan nilai 0. Ya, 0. Seperti itu. Oke. Atau tidak terdefinisi, biasanya boleh kayak gitu. Oke, akan menghasilkan nilai 0 seperti itu. Nah, Anda juga bisa mengkombinasikan misalkan ini nih ya. Saya kasih else. Else y sama dengan 0. Nah, misal kayak gini. Y sama dengan 0. Misalkan ini saya kasih x sama dengan 11. Berarti ini kan menghasilkan false. Apabila if ini menghasilkan nilai false atau salah, maka yang dieksekusi yang ini. Yang dieksekusi yang y sama dengan 0. Gitu ya. Ini pasangannya. If dan else itu pasangan. Kalau Anda ikut kuliah pemrograman pemecahan masalah dengan C atau algoritma pemrograman, if dan else itu pasangan. Ya. Sudah satu lari, sudah berpasangan itu. Biasanya seperti itu. Nah, ini kita bisa definisikan seperti ini juga bisa gitu ya. Tapi di sini kan ada keadaan salahnya. Kalau dia X-nya lebih dari di luar rank 6 sampai 9 ini, maka Y-nya sama dengan 0, boleh sangat seperti itu. Atau kamu nggak usah tulis seperti ini juga nggak apa-apa. Misalkan di sini kan karena nggak ada ketentuannya ya, apabila melewati itu, bila melewati rank 6 sampai 9, dia tidak masuk ke mana-mana, maka Anda nggak perlu pakai S ya, nggak perlu pakai S. Tapi misalkan
Jika di luar 6 sampai 9, kemudian ada ketentuan yang mengharuskan jika nilai X di luar 6 sampai 9, maka Y sama dengan 0. Nah, itu kamu bisa tuliskan else di belakangnya, boleh gitu ya, tadi seperti yang tadi. Akan tetapi apabila tidak didefinisikan kondisinya, apabila X 6 di luar jangkauan 6 sampai 9, maka cukup Anda tulis seperti ini. Ya, Anda tulis seperti ini sudah betul gitu ya. Oke. Nah, saya akan lanjutkan lagi. Nah, sekarang ini adalah notasi yang sering sekali kita temui di mata kuliah manapun ya. Katakanlah sistem kendali, saraf tiruan, AI atau apa, biasanya sering kita menemui ini ya. Yang akan lanjutkan di sini, misalkan ini, yaitu seperti yang saya bilang sigma ya. Oke. Misal saya punya ini. Oke. N kuadrat plus 1. Nah, saya punya fungsi ini. Sebelum saya bahas algoritmanya, kita akan bahas terlebih dahulu hasilnya, cara mengerjakan ekspresi seperti ini bagaimana sih, gitu ya. Kita lihat di sini ya. Di sini ada sigma itu ya mempunyai properti ya, properti yang kita sebut adalah batas bawah ya, batas bawah dan batas atas. Oke, misalkan di sini saya mempunyai n sama dengan 1 batas bawahnya, n sama dengan 2 batas atasnya. Fungsinya adalah n kuadrat plus 1. Ini adalah fungsi utama. Ya. N kuadrat plus 1, seperti itu. Maka cara ngerjainnya gimana? Dan menghasilkan nilai berapa sih sebenarnya untuk sigma n sama dengan 1, n sama dengan 2, dengan fungsi n kuadrat plus 1. Oke, kita akan kerjakan. Ya, jangan di sini. Nah, n kuadrat plus 1, ya. Yang pertama kali adalah kita harus ngerjain yang batas bawah terlebih dahulu. N sama dengan 1 batas bawah. Sekarang berarti nilai n kuadrat di sini n-nya kita ganti 1. Berarti 1 kuadrat plus 1. Oke. Nih. Saya tanda kurung dulu. Plus lanjut. Setelah 1 kan 2, ya kan? N-nya sekarang diganti 2. Nah, N2 kan udah batas atas, berarti sudah selesai. Misalkan di sini 5 gitu ya. Anda harus ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kurung di sini. Karena di sini batas atasnya cuma 2, berarti kita cukup, sudah, N sama dengan 2 itu yang terakhir. Berarti 2 kuadrat plus 1. Seperti ini. Maka di sini menghasilkan nilai berapa? Oke, 1 kuadrat plus 1 berarti berapa? 2. Plus 2 kuadrat plus 1, 5 kan? Menghasilkan nilai 7. Nah, sigma seperti ini ya. Jadi misalkan di sini ada 5, berarti ya Anda harus N1, kemudian 2, 3, 4, 5. Berarti harus urut 1, 1, berarti ada 5 kurung di sini. Berarti 1 kuadrat plus 1, plus 2 kuadrat plus 1, plus 3 kuadrat plus 1, plus 4 kuadrat plus 1, plus 5 kuadrat plus 1. Misalkan kalau batas atasnya 5, misalnya seperti itu. Oke, karena ini 2, kita cukup pakai seperti ini. Oke. Nah, di sini adalah cara mengerjakan sigma. Nah, sigma ini macam-macam. Misalkan besok Anda di rangkaian elektrik gitu ya. Ini sigma kita gunakan untuk Fourier series, itu pakai sigma seperti ini. Oke. Di mana di rangkaian elektrik itu juga mengubah rumus menjadi sebuah persamaan atau program pakai MATLAB atau Octave seperti itu. Oke. Jadi di sini kita akan mencoba yang simpel-simpel terlebih dahulu ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin bikin ya, kita ingin buat algoritmanya. Nah, di sini ada 2 versi biasanya ya. 2 versi. Saya akan menggunakan versi yang sering mahasiswa gunakan gitu ya. Versi yang ya ngomong salah ya nggak salah, tapi saya itu betul menghasilkan nilainya betul. Akan tetapi kesalahannya adalah jadi algoritmanya nggak efisien. Nggak efisiennya bagaimana nanti akan saya jelaskan. Oke. Kita akan cek di sini ya. Oke. Ini untuk fungsi sigmanya kita bisa tulis kayak gini. Y sama dengan boleh ya.
Y sama dengan sigma N sama dengan 1, N kuadrat plus 1 boleh. Oke, maka di sini prosedur sigma, oke, saya tulis di sini. Inputnya apa? N kan? N. Var, ada yang lain lagi selain N? Ada ya, Y. Ya, seperti biasa, Y kita bikin float saja. Nah, ini udah mulai nggak enak nih ya. Udah mulai ngelek-ngelek nih. Oke, kemudian begin. Oke, begin di sini. Oke. Nah, sekarang kita mulai apa? Tuliskan ya. Kita mulai tuliskan di sini. Ini versi mahasiswa terlebih dahulu ya. Biasanya kayak gini. Uh, mereka akan tulis gini, Y sama dengan N-nya berapa nih? Misalkan nih. Oke, sebentar ya. Saya jadi bingung versi mahasiswa yang kayak gimana. Jadi biasanya gini ya, saya ingat-ingat. Oke. Jadi dia pakai dua variabel ya. Karena di sini apa? Menghasilkan ada dua inputan kan, jadi N1, N2 gitu ya. Ini versi mahasiswa gitu biasanya. Bentar ya, saya. Nah, N ya, N1. N kuadrat plus 1. Nah, gini nih. Terus kemudian dia juga ada dua variabel juga. Y sama dengan N kuadrat plus 1. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah X sama dengan M kuadrat plus 1. Nah, kayak gini nih ya saya ingat ya. Dimana ada variabel lagi, satu lagi ya 3 biasanya. Z sama dengan X plus Y. Ya saya ingat seperti ini. Oke, kayak gini nih. Ada yang kayak gini, banyak ya. Kemudian return set N. Nah, kemudian cara manggilnya, ya beberapa mahasiswa itu ya juga unik ya. Manggilnya kayak gini nih. Sigma Y sama dengan sigma 1,2. Nah, jadi didefinisikannya seperti ini. Sigma 1,2. Karena apa? Karena di sini dia nggak tahu caranya ya. Dia caranya masih manual. Jadi dia ngitungnya satu per satu. Jadi satu dimasukkan sendiri, dua dimasukkan sendiri, tiga dimasukkan sendiri, misalnya sampai 3. Yang jadi masalah di sini adalah pada saat Anda menemukan, let's say katakanlah di Fourier series itu yang kayak gini nih, ya, cos omega t plus, nah misal kayak gini. Yang jadi masalah bukan cos omega t plus theta ini bukan, akan tetapi apa? Angka yang di batas atas ini yang di masalah. Berapa? 500 ya. Di Fourier series itu sampai 5000 bahkan, ya kan? Maka bagaimana harus bikin yang kayak gini nih sampai 500? Mau nulis NM MNN OPG sampai 500 ya kan. Oke, nah itu jadi nggak efisien gitu ya. Oke, saya akan definisikan cara yang betul bagaimana. Ini yang cara mahasiswa ya, nggak efisien ya. Nggak efisien, jadi jangan jadi mahasiswa yang kayak gini ya, nggak efisien. Nah, ini untuk kita apabila ingin sigma seperti ini, ya, sigma seperti ini, maka ada baiknya Anda menggunakan yang namanya perulangan atau looping ya. Tak saya ajarin nih, kayak gini. Oke. Prosedur sigma. Nah, di sini N-nya cuma satu aja, nggak perlu banyak N, M, N, nggak perlu. Cukup satu, kemudian var-nya, ya, var-nya, ini kita pakai dua. Yang pertama kita pakai nanti untuk Y ini, dan yang kedua adalah untuk
loopingnya ya. Y kita pakai float ya. Nah, kemudian let's say katakanlah untuk loopingnya kita pakai I, ya, kita pakai integer. Karena looping itu biasanya integer. Ini udah nggak enak ini buat tulis ya. Mohon maaf jika ini I ya. Oke. Oke, begin. Nah, integer di sini untuk menuliskan algoritma seperti ini, saya bisa menuliskan cara seperti ini. For I sama dengan berapa nilai bawahnya? 1 ya. To itu sampai I sama dengan 2 dan kamu bisa pakai di sini. Ini ya kan? Atau ya kurung kurawal gini maksudnya. Kita pakai langsung kayak gini nih. Oke. 2 maka kita bisa tulis N sama dengan I seperti ini. Oke. Kemudian Y sama dengan N kuadrat plus 1. Sini. Oke. Satu lagi di sini mungkin saya tulis T di sini ya, T ya, artinya temporary. Oke. T kita pertama isikan dengan 0. Oke, di sini. Ini agak nanti akan saya jelasin alasannya kenapa. Oke. Kemudian di sini T sama dengan T plus Y. Kurung kurawal tutup ya. Oke. Return T N. Oke. Nah, gini ya. Maksudnya seperti ini. Saya akan jelaskan ini. Ini memang butuh sedikit agak pemahaman. Oke, saya harapkan udah ada yang dapat pemrograman ya. Jadi ini lebih gampang. Oke ya, misalkan N di sini, N kan inputnya. Y dan T kita pakai float, I adalah integer. Oke, jadi kita akan mengulang ya di sini for I sama dengan 1, to I sama dengan 2. Di sini pertama kali nilai I itu diisi dengan nilai 1. Ya, berarti N sama dengan berapa kan? 1. Berarti Y sama dengan N kuadrat, berarti 1 kuadrat per 1. Berapa? 2 kan? Nah, sekarang 2. Nah, 2 ini kita akan masukkan ke nilai T ya, sebagai tampungan. Kita butuh tampungan seperti ini. Maka T sama dengan T plus Y. T plus Y berapa? T kan 0. Plus Y tadi kan nilainya 2. Berarti sekarang apa? T sama dengan T plus Y. Berarti 0 plus 2. Maka T akan nilainya 2 kan? 2. Oke, itu pada saat I sama dengan 1. Nah, sekarang kan berlanjut lagi. I sama dengan 2 kan gitu. Nah, sekarang nilai N berapa? N kan nilainya berarti berapa? 2 kan, N sama dengan I. I-nya kan 2, maka Y sama dengan 2 kuadrat plus 2. Hasilnya berapa? 5 kan. Nah, 5 sekarang T sama dengan T plus Y. T tadi kan sebelumnya menghasilkan nilai berapa? 2 kan. Berarti kan 2 plus Y. Y-nya di sini 5. Maka 2 plus 5 sama dengan 7. Maka nilai returnnya di sini adalah T. Ya. T-nya akhirnya di return T. Nah, seperti itu. N. Maka di sini kita dengan menggunakan fungsi perulangan seperti ini, kita bisa yang pertama
menyederhanakan program kita. Misalkan ini ya, ini nih saya ganti 200 gitu ya. Maka Anda hanya cukup mengganti ininya saja jadi 200 seperti ini. Maka ini sudah sampai 200 perulangan, Anda nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Nggak perlu ngubah algoritma Anda, nggak perlu. Oke, Anda bisa langsung mengimplementasikan ke sini langsung 200, tulis 200, udah selesai. Misalkan 2000 ya, boleh langsung 2000 di sini, nggak apa-apa. Langsung gitu ya. Daripada yang kayak algoritma pertama lagi, n di inputan di bagian sini mau dikasih sampai n sampai 2000. Nah, kan capek juga kayak gitu ya, capek banget bahkan. Oke. Nah, di sini adalah contohnya ya. Nanti manggilnya kayak gimana? Ya udah kayak gini, misalkan pemanggilannya kalau di algoritma ya cukup misalkan y sama dengan oke, sigma n-nya berapa kan gitu ya. Sigma ya. Cukup panggilnya sigma gitu aja, cukup. Oke. Nah, kita identifikasikan inputnya. Oke. Nah, sekarang saya ingin tanyakan kepada Anda. Apakah ini sudah betul? Apakah kita perlu mendefinisikan n-nya? Ya kan? N-nya apakah perlu kita definisikan? Kan gitu ya. Nah, n-nya itu kan sebenarnya misalkan ini kita tidak perlu definisikan n-nya, ini sudah betul juga ya. Malah harusnya tidak ada definisi n-nya. Jadi sigma langsung ini kan nilai i-nya sudah kita inputkan kan di sini. Nah, di sini. Nah, misalkan ini ada contoh ya Ki ya. Misalkan kita akan sempurnakan ini ya. Sempurnakan di sini, misalkan di sini. Nah, ini ada atas, ini adalah bawah. Bawah kayak gini. Nah, di sini for i ya. Di sini. Ini saya ubah nih. Ini sekarang saya kasih simbol atas. Ini bawah. Nah, kayak gini. Maka di sini kita cukup definisikan sigma atasnya berapa? Bawahnya berapa? 1. Ya kan? Oke, kebalik ya. Oke. Ini atas. Atas, ini bawah. Oke, ini saya tulis. Maka di sini bawahnya berapa? Misalkan 1. Atasnya berapa? 2000. Ya udah tulis gini. Nah, ini 2000 langsung gini kan. Maka Y sama dengan sigma I 1,2000. Berarti Y sama dengan sigma 1,2000. Nah, kita manggilnya kayak gini. Maka ini udah otomatis akan menghitung sampai 1 sampai 2000. Nah, ini namanya algoritma seperti itu. Jadi di sini saya harapkan Anda bisa mengetahui dan paham. Jadi mengubah fungsi menjadi algoritma. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh, Anda bisa kembangkan lagi untuk apa mengenai algoritma ini. Anda bisa kembangkan lagi. Ini sebenarnya yang sering dipakai itu yang kayak gini sebenarnya. Jadi sigma, fungsi dasar seperti itu, ada kosinus, sinus, ya itu sama aja. Kalau sinus kan tinggal ganti aja fungsinya, misalkan kosinus kuadrat plus kosinus x kuadrat plus 1, ya tinggal tulis kosinus x kuadrat plus 1, seperti itu. Di sini tidak ada permasalahan mengenai kosinus atau sinus atau trigonometri. Yang penting Anda bisa mengubah ini fungsi seperti ini menjadi dalam bentuk algoritma ya. Nah, semoga berguna. Oke, terima kasih. Sehat selalu.